Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Misteri Alas Tawangan. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Misteri Alas Tawangan. Si pengurang Bang, coba lihat deh. Anggi menunjukkan layar smartphone-nya kepada sang kakak yang tengah sibuk di depan laptopnya. Apaan? Ini cerita kayaknya bagus deh kalau diangkat menjadi sebuah novel. Angga menerima smartphone dari tangan sang adik, lalu membaca sekilas apa yang tertulis di layar benda pipi persegi tersebut. Sebuah tweet sederhana yang diunggah di sebuah akun media sosial menceritakan tentang sebuah misteri yang menyelimuti desa terpencil berikut hutan yang mengelilinginya. Sempat ia melirik nama sang penulis, Indra 057, nama yang masih sangat asing, mungkin penulis baru. Gak seru ah? Apa enaknya membuat novel dengan mengambil cerita yang sudah ditulis oleh orang lain? Gak ada salahnya kan? Malah enak kok, kita tinggal mengembangkan ceritanya tanpa perlu bersusah payah untuk mencari ide cerita. Kita penulis profesional, Gi. Angga menghentikan sejenak kesibukannya, lalu memutar kursi yang didudukinya hingga menghadap ke arah sang adik. Menulis novel itu bukan hanya sekedar membuat tulisan lalu kita jual untuk mendapatkan royalti. Ada kode etiknya juga. Lagian kalau bukan dari ide sendiri, abang merasa kurang srek. Iya, Anggi tahu bang. Anggi paham betul dengan prinsip kakak kembarnya itu, tapi bukan Anggi namanya kalau harus menyerah begitu saja dalam mempertahankan keinginannya. Tapi udah 2 bulan loh kita nganggur, tidak ada ide sama sekali. Jadi apa salahnya kalau kita coba dulu? Apalagi ini kata penulisnya, apa yang ia ceritakan itu adalah kejadian nyata. Kalau benar dan kita bisa mendapatkan lokasi yang sebenarnya, kan bisa ngadain riset kecil-kecilan ke sana. Hitung-hitung sekalian liburan lah. Bosan aku di rumah terus tanpa kegiatan. Angga terdiam sejenak, sepertinya pancingan Anggi berhasil menggugah rasa penasaran sang kakak. Jika sudah menyangkut soal petualangan ke tempat asing yang menyimpan misteri seperti yang diceritakan oleh si penulis amatir itu, jelas Angga tidak bisa menolak. Sebagai penulis profesional, mereka memang memiliki totalitas yang sangat luar biasa dalam mencari bahan cerita. Tak jarang mereka rela menjelajahi hutan belantara, mendaki gunung, atau menjelajahi tempat-tempat asing yang terpencil untuk melakukan riset demi kesempurnaan cerita mereka. Tak heran kalau novel-novel karya mereka selalu menjadi yang terbaik selama ini. Ya udah, coba kau hubungi penulis cerita itu buat jadwal untuk bertemu, biar nanti lebih enak ngobrolnya. Yes. Anggi bersorak dalam hati, lalu mulai sibuk kembali dengan smartphone-nya, berselancar di dunia maya mencari alamat akun dari si penulis tersebut. Suzuki Katana warna hitam itu berbelok memasuki garasi. Si pengemudi turun setelah mematikan mesin, lalu membanting pintu dengan sedikit kasar. Wajah cantiknya menampakkan berjuta kekesalan, sementara seorang pria tampan yang duduk di bangku teras menatapnya dengan penuh keheranan. Bagaimana? Sinting, ternyata orang itu lebih horor dari cerita yang ia buat. Gadis berambut sebahu itu menghenyakan pantatnya di atas kursi teras, melepas kacamata hitamnya lalu melemparkannya ke atas meja.
Angga tersenyum. Ia tahu betul dengan sifat sang adik pasti telah terjadi sesuatu yang kurang mengenakan. Coba ceritakan dengan jelas, jangan datang-datang langsung sewot begitu. Coba bang bayangin, orang itu berani mengusirku setelah menolak mentah-mentah apa yang telah kutawarkan. Bahkan ia tega membanting pintu tepat di belakang pantatku. Benar-benar gila. Seumur-umur baru kali ini aku bertemu dengan orang sekasar itu. Anggi mengakhiri kalimatnya dengan menyambar segelas teh milik sang kakak yang terhidang di atas meja, lalu menenggak isinya sampai tandas. Angga nyaris tidak sanggup menahan tawa. Adik kembarnya itu jika sedang kesal bicara pun tidak pernah pakai rem, nyerocos tanpa ujung dan pangkal. Ya udahlah, mungkin dia memang bukan jodoh, mungkin. Hah? Jodoh? Amit-amit deh aku dapat jodoh macam begitu. Tampangnya aja mirip demit. Mana gak punya sopan santun lagi. Bukan begitu maksudku. Angga segera meralat kata-katanya. Ngeri juga kalau melihat Anggi sudah melotot begitu, karena biasanya akan langsung disambung dengan sebuah cubitan yang membuat kulit memerah sampai beberapa hari. Maksudku jodoh dalam hal bekerja. Lebih baik urungkan saja niatmu itu. Kalau dia menolak sampai sekeras itu, berarti memang ada alasan-alasan tertentu yang ia pertimbangkan. Justru itu yang makin bikin aku penasaran, Bang. Udahlah, buang jauh-jauh rasa penasaranmu. Toh kita masih bisa mencari ide lain buat bahan cerita. Enggak, Bang. Aku udah terlanjur tertarik dengan cerita itu. Abang siap-siap aja. Besok kita berangkat menuju lokasi yang disebutkan dalam cerita itu. Bagaimana kita ke sana kalau lokasinya saja kita nggak tahu, Gi? Abang lupa ya? Adikmu ini lebih cerdas dari sini Cikudo, Bang. Abang siapin aja segala sesuatunya. Aku akan mencari petunjuk dari cerita yang dibuat oleh orang itu. Sepintar apapun dia menyamarkan nama dan lokasi kejadian di dalam ceritanya, aku yakin sedikit banyak ia ada terpleset jari menuliskan sedikit petunjuk. Tapi Angga hanya bisa menggeleng-geleng kepala melihat sang adik yang telah menghilang masuk ke dalam rumah. Jika sudah begini, mau tidak mau ia harus menuruti keinginan adik kembarnya itu. Sementara itu di kamar kontrakannya, Permadi terlihat resah. Kedatangan gadis bernama Anggi ke kontrakannya pagi tadi membuat pikirannya tak tenang. Ia memang telah menolak mentah-mentah tawaran yang diberikan oleh gadis itu. Bahkan ia tega mengusirnya dengan sedikit kasar. Permadi memang kesal. Ia merasa bersalah karena telah memperlakukan Anggi dengan tindakan yang kurang sopan. Padahal gadis itu datang dengan cara baik-baik, dengan niat yang baik pula. Tapi bukan rasa bersalah itu yang membuat laki-laki berambut gondrong itu resah, melainkan sorot mata milik si gadis bernama Anggi itu. Ia pernah mengenal sorot mata yang semacam itu. Jadi ia tahu tindakan apa yang akan diambil oleh seorang gadis yang memiliki sorot mata seperti itu jika ia sampai mendapatkan sebuah penolakan. Aku harus bertindak, batin Permadi. Ia memang tidak mengenal gadis itu, tapi ia tidak ingin ada orang yang tak berdosa yang celaka setelah membaca cerita yang ia tulis. Pelan Permadi meraih smartphone yang tergeletak di atas meja, lalu mengetik beberapa kalimat dan mengirimkannya ke nomor yang kemarin telah ditinggalkan oleh Anggi. Pagi itu, dua saudara kembar Angga dan Anggi telah berada di atas katana hitam yang meluncur perlahan membelah jalanan ibu kota. Tujuan mereka adalah sebuah kota kecil yang berada di ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Entah bagaimana caranya Anggi bisa menentukan dan begitu yakin bahwa kota itu adalah lokasi yang dimaksud dalam cerita yang ditulis oleh akun Indra 057. Tapi begitulah Anggi, terkadang otaknya bisa melebihi kecerdasan seorang detektif Conan. Meski begitu, bukan berarti rencana perjalanan yang telah mereka susun bisa berjalan lancar tanpa kendala. Bahkan sesaat sebelum berangkat pun keduanya telah terlibat dalam sebuah perdebatan kecil. Semua berawal dari Angga yang merasakan firasat tak baik bahwa apa yang akan mereka lakukan ini adalah sesuatu yang salah. Ditambah dengan mimpi buruk yang ia alami semalam membuat Angga kembali ragu untuk melanjutkan rencana mereka.
Kedua saudara kembar itu memang memiliki keistimewaan masing-masing. Kalau Anggi dikaruniai dengan otak yang cerdas, Angga lebih istimewa dalam hal ketajaman insting. Firasat yang pernah ia rasakan jarang sekali meleset. Namun seperti biasanya, Anggi lah yang akhirnya memenangkan perdebatan kecil itu. Karena selain memiliki otak yang cerdas, Anggi juga adalah seorang perayu ulung. Hingga akhirnya disinilah mereka sekarang. Di atas jeep tua menyusuri jalanan ibu kota menuju ke arah timur, Anggi yang memegang kemudi, sementara Angga yang duduk di sebelahnya menjadi navigator. Jalur non-tol yang mereka pilih karena jiwa petualangan mereka mengatakan kalau jalur itu lebih menyenangkan. Smartphone Anggi di atas dashboard bergetar. "Tolong bang." Anggi melirik sang kakak. Angga pun segera meraih smartphone itu dan melihat pesan yang masuk di aplikasi pesan online. Oh, ternyata diam-diam kau sudah punya pacar ya? Pacar? Pacar apaan sih bang? Kalau punya juga abang udah Anggi kasih tahu kan? Memangnya chat dari siapa bang? Dari nomor sekian. Gak ada namanya, cuma nanya sudah sampai mana. Anggi kembali mengernyitkan dahinya. Ia merasa tidak mengenali nomor itu. Ia pun juga tidak memberitahu siapapun tentang kepergiannya pagi ini. Gadis itu lalu meminta sang kakak untuk membalas pesan itu. Chat pun dibalas oleh Angga. Tak lama chat balasan muncul di layar benda pipi persegi itu. Permadi. Nama yang terpampang di layar smartphone itu dibaca Angga dengan suara pelan. Gila, orang itu benar-benar titisan dukun kali ya. Dari mana dia tahu kalau kita akan pergi? Siapa? Penulis cerita itu bang, Permadi nama aslinya. Keren sih namanya, tapi orangnya... Ucapan Anggi terpotong oleh suara ringtone tanda pesan masuk. Aku tahu kalian nekat pergi meski sudah kuperingatkan. Pikirkan sekali lagi niat kalian, di sana berbahaya, nyawa kalian bisa jadi taruhan. Jangan-jangan dia membuntuti kita bang. Anggi ikut menoleh ke belakang, namun tidak terlihat ada yang mencurigakan. Jalanan relatif sepi karena mereka memang telah memasuki daerah luar kota. Hanya ada beberapa truk besar dan pick up di belakang mereka. Anggi kembali memfokuskan pandangan ke depan bersamaan dengan sosok kucing hitam yang tiba-tiba berlari menyeberang jalan. Anjing! Anggi memeki, kedua tangannya refleks memutar kemudi ke arah kiri, sementara kedua kakinya sikap menginjak pedal rem dan kopling secara bersamaan. Suara mendeci terdengar menggigit indera pendengaran, mengiringi jeep hitam itu yang oleng hampir terguling. Mesin mendadak berhenti. Jeep itu pun berhenti dengan moncong hanya berjarak beberapa senti dari pembatas jalan. Anggi menghela napas, menghempaskan punggungnya pada sandaran tempat duduk, lalu mengusap wajahnya yang pucat pias dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Sementara Angga yang nampak lebih tenang segera turun dan melongok ke kolong mobil. Mati. Angga melihat bangkai kucing hitam itu tergeletak dengan tubuh hancur tak berbentuk. Sial. Wajah Anggi semakin pucat saat mendengar desisan sang kakak. Teringat dengan mitos yang sering ia dengar bahwa menabrak seekor kucing merupakan sebuah pertanda buruk. Anggi lalu berniat untuk ikut turun, sekedar mengetahui kondisi kucing itu, namun segera dicegah oleh sang kakak. Biar abang yang urus. Ucap Angga saat melihat sang adik sudah bersiap untuk menekan handle pintu. Biar bagaimanapun ia tidak akan membiarkan sang adik menyaksikan pemandangan yang cukup mengerikan ini. Dengan cekatan Angga lalu membungkus bangkai kucing itu dengan kantong plastik yang ia temukan di pinggir jalan, lalu menguburnya di sela-sela tanaman semak yang banyak tumbuh di tepian jalan itu. Angga membersihkan sisa-sisa tanah yang menempel di tangannya dengan menggunakan air mineral yang ia tuang dari dalam botol. Diliriknya sang adik yang masih terbengong dengan wajah pucat di atas bangku kemudi. Sepertinya gadis itu masih sangat syok. Kamu geser Gi, biar abang yang gantian nyetir. Angga sangat memahami kondisi sang adik, segera mengambil alih kemudi.
Katana hitam itu pun kembali meluncur dengan Angga yang duduk di balik kemudi, sementara Anggi, ia duduk di sebelahnya. Wajah gadis itu masih terlihat memucat dengan pandangan kosong yang menatap lurus ke arah depan. Anggi menggeliat dan membuka kedua matanya. Di mana ini? Gadis cantik itu berusaha mengenali suasana di sekelilingnya. Aku tertidur di dalam mobil rupanya. Di tempat yang begitu asing yang baru pertama kali dilihatnya, suasana di luar nampak begitu gelap dan sepi. Dilihatnya arloji yang melingkar di pergelangan tangannya, jam 4:15 pagi. Pantas saja. Gadis itu menguap lebar, lalu dengan gerakan sedikit malas membuka pintu dan keluar dari mobil. Hawa dingin khas pegunungan segera menyambutnya, membuat gadis itu refleks merapatkan kancing jaketnya. Kedua mata gadis itu lalu memicing, berusaha menembus keremangan dan mengenali suasana di sekitar. Ada bangunan besar nan gelap di hadapannya, sebuah pasar tradisional dengan lahan parkir yang lumayan luas. Di salah satu sudut lahan parkir itulah ia kini berdiri. Tak jauh dari tempat mobilnya terparkir, nampak beberapa laki-laki yang duduk di atas jok motor masing-masing sambil asik ngobrol. Sepertinya para pengojek yang sedang menunggu penumpang. Sementara di sudut lain, seorang ibu-ibu gemuk menjajakan kopi menggelar dagangannya di atas sebuah meja reot dengan diterangi lampu minyak tanah. Tak jauh dari meja itu, nampak Angga tengah terduduk di atas tikar yang digelar di pelataran parkir, menikmati secangkir kopi dengan ditemani oleh seorang laki-laki muda berselimut kain sarung lusuh. Anggi pun bergegas menghampiri abang kembarnya itu. Kenapa nggak dibangunin sih, Bang? Setengah menggerutu, gadis itu duduk di sebelah Angga. Sekilas ekor matanya sempat melirik ke arah laki-laki yang menjadi teman ngobrol Angga. Bertepatan dengan si laki-laki yang memandang ke arahnya, Anggi mencebik. Ia merasa tak suka dengan cara laki-laki itu memandangnya. Tatapan matanya nampak seperti tatapan seekor kucing yang tengah melihat dendeng. Kamu tidur lelap sekali, Anggi. Gak tega aku membangunkanmu. Oh ya, kenalin ini Mas Parto. Kebetulan dia adalah salah satu warga dari desa yang akan kita tuju, dan dia juga tidak keberatan untuk mengantar kita ke sana. Parto. Laki-laki itu menyebut namanya sambil mengulurkan tangan dan menyunggingkan senyum tipis. Sedikit enggan Anggi menyebut uluran tangan itu juga sambil menyebutkan namanya. Jadi kita udah sampai. Anggi menyulut sebatang rokok mentolnya, menghisapnya pelan lalu menghembuskan asapnya kuat-kuat. Segelas kopi hitam kental ia pesan kepada si perempuan gemuk pemilik warung. Hampir. Masih sekitar 5 atau 6 kilometer lagi untuk sampai ke desa itu. Dan sepertinya kita butuh persiapan ekstra karena kata Mas Parto, jalan menuju ke sana lumayan ekstrim. Betul, Mbak. Jalannya susah, sempit, licin, dan berlumpur. Apalagi sekarang musim penghujan. Tanpa dipersilahkan, laki-laki bernama Parto itu menyambung ucapan Angga. Dan tanpa dipersilahkan juga, ia tanpa segan meraih bungkus rokok milik Anggi, mengambil isinya sebatang, lalu menyulutnya dan menghisapnya dengan sangat nikmat. Maklum, desa kami desa terpencil, Mbak. Jarang dikunjungi orang luar. Apalagi pakai kendaraan roda 4 seperti yang sampean kendarai itu. Laki-laki itu terbatuk oleh asap rokok yang dihisapnya. Anggi tersenyum kecut. Laki-laki desa itu pasti tidak terbiasa menghisap rokok beraroma mentol. Apakah benar desa itu angker? Anggi bertanya langsung to the point sambil mengeluarkan kameranya, menjepret si ibu pemilik warung yang tengah sibuk menyiapkan kopi pesanannya. Bukan desanya yang angker, Mbak, tapi hutannya mengelilingi desa itu. Soal keangkerannya jangan ditanya lagi. Jalmo moro jalmo mati, kalau kata orang-orang dulu gitu. Warga desa kami saja nyaris habis dimangsa sama penghuni hutan itu. Habis dimangsa? Maksudnya dimangsa itu gimana, Mas?
Untuk pertama kalinya, Anggi menatap ke arah Mas Parto dengan dahi berkerut, membuat laki-laki desa itu langsung memasang wajah sumringah karena merasa telah mendapatkan perhatian dari seorang gadis cantik. Ya, habis saat ini tinggal 4 keluarga yang masih bertahan di desa itu. Yang lain hilang tidak tentu ribanya. Kalau ndak tersesat saat masuk ke hutan itu, ya diculik sama monyet-monyet siluman penghuni hutan itu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Mbok Tona, ibu penjual kopi itu menukas ucapan Mas Parto sambil menghidangkan kopi pesanan Anggi. Mas Parto yang ternyata adalah anak dari Mbok Tona itu menyengir mendapatkan hardikan dari sang emak. Terima kasih, Mbok. Anggi menyecap sedikit kopi pesanannya. Aroma harum dari minuman panas berkafein itu membuat rasa kantuk yang dirasakannya berangsur menghilang. Maaf kalau boleh tahu Mas dan Mbak ini dari mana ya? Dan ada keperluan apa datang ke desa kami? Ucap perempuan bertubuh pendek gemuk itu bertanya sambil ikut duduk di atas hamparan tikar. Kami dari kota, Mbok. Anggi melirik sekilas ke arah Angga yang sejak tadi lebih banyak diam dan sibuk mencatat di atas not kecilnya. Semua percakapan itu ia catat baik-baik. Juga ia rekam dengan alat perekam yang sudah ia siapkan sebelumnya. Anggi tersenyum, soal kecermatan dan ketelitian Angga memang cukup untuk bisa diandalkan. Kebetulan kami sempat mendengar kisah tentang desa itu dan kami tertarik untuk mengunjunginya. Oh begitu. Tidak ada yang menarik sebenarnya dari desa kami, Mbak. Maklum desa kecil dan terpencil, jauh dari keramaian dan jarang dikunjungi oleh orang luar. Tapi apa betul yang dikatakan oleh Mas Parto tadi, Mbok? Maksud saya tentang hutannya angker dan siluman monyet yang menghuninya itu. Entah lama saya sendiri sebenarnya sulit untuk mempercayainya. Tapi dari cerita orang-orang tua serta banyaknya warga yang hilang di hutan itu, rasanya kok agak sulit untuk tidak mempercayainya. Dan soal siluman monyet itu, Mbok, apa hilangnya warga di hutan itu benar-benar akibat ulah dari siluman monyet itu? Panjang ceritanya, Mas. Menurut cerita, dulu desa kami adalah desa yang tentrem dan damai. Meski dikelilingi oleh hutan yang dipercaya angker, tapi selama tidak melanggar pantangan untuk tidak memasuki hutan itu, ya kami aman-aman saja. Tapi sekarang lain cerita, Mas. Desa kami sudah tidak aman lagi. Melanggar pantangan atau tidak, kami tetap diteror oleh makhluk yang katanya penghuni hutan itu. Satu persatu warga desa kami menghilang secara misterius. Konon katanya mereka hilang karena diculik oleh makhluk penghuni hutan itu. Hingga sekarang desa kami yang dulu ramai berubah jadi sepi. Betul itu, Mas. Parto menyambung cerita simboknya sementara Mbok Tona kembali berdiri untuk melayani beberapa tukang ojek yang datang memesan kopi. Ada desas-desus yang mengatakan kalau desa kami itu telah dikutuk. Dikutuk? Iya, jadi dulu beberapa puluh tahun yang lalu desa kami pernah dilanda penyakit aneh dan misterius. Sudah banyak dukun dan orang pintar yang dipanggil oleh Pak Bayan untuk mengatasi penyakit itu, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Sampai akhirnya ada seorang dukun sakti namanya Mbah Atmo yang bilang kalau wabah penyakit itu adalah kiriman dari seorang dukun santet yang mendendam pada kepala desa kami. Mirisnya dukun santet yang dimaksud itu adalah salah satu warga di desa kami. Warga yang geram karena terprovokasi oleh ucapan Mbah Atmo itu pun mulai tersulut emosi. Aksi main hakim sendiri tidak bisa dicegah lagi. Orang yang dituduh sebagai dukun santet itu, yang ternyata adalah seorang perempuan yang hamil tanpa suami, diseret beramai-ramai ke tepi hutan, ditelanjangi lalu dilempar hidup-hidup ke dalam jurang. Nggak cukup sampai di situ, rumah perempuan itu juga dibakar hingga ludes jadi abu. Sang kepala desa yang tak sanggup menahan emosi warganya lalu mengundurkan diri dan merasa telah gagal melindungi salah satu warganya yang belum tentu bersalah itu.
Lalu kedudukannya digantikan oleh Mbah Atmo si dukun sakti. Semenjak saat itulah desa kami mulai diteror. Satu persatu hampir setiap malam ada saja warga desa kami yang menghilang secara misterius. Sampai sekarang desa kami yang dulu ramai berubah jadi sepi. Tinggal 4 keluarga saja yang tersisa, termasuk keluarga saya. Kenapa Mas Parto dan yang lainnya masih nekat bertahan? Kenapa tidak pergi saja pindah ke desa lain misalnya? Percuma, Mbak. Udah banyak yang mencoba untuk pergi pindah ke kota, bahkan ada yang pindah ke pulau seberang segala. Tapi dari cerita yang saya dengar sih, nasib mereka tidak jauh berbeda. Kalau nggak mati dengan cara yang misterius, ya hilang tanpa jejak. Cerita yang menarik. Tadi Mas Parto sempat menyinggung soal monyet siluman penghuni hutan. Apakah siluman-siluman itu ada hubungannya dengan si perempuan dukun santet yang dibunuh? Kalau soal itu saya kurang tahu, Mbak. Parto kembali meraih bungkus rokok mentol milik Anggi, namun bungkusan itu ia letakkan kembali dan beralih meraih bungkus rokok kretek milik Angga. Tapi kalau menurut cerita orang-orang sih, hutan angker itu sebenarnya adalah sebuah kerajaan milik dari para siluman monyet itu. Siapapun yang berani memasuki hutan itu tanpa izin, sudah pasti tidak akan pernah bisa kembali dalam keadaan selamat. Dan perempuan dukun santet itu dilempar ke dalam jurang yang ada di hutan itu. Kemungkinan besar dia mati karena selain sangat dalam, jurang itu juga dipenuhi oleh bebatuan karang yang keras dan tajam. Tapi ya namanya dukun sakti, mati dengan cara seperti itu dalam keadaan hamil pula, arwahnya jelas tidak akan bisa tenang. Menurut dukun sakti yang akhirnya menjadi kepala desa kami itu, arwah dukun perempuan itu lalu bersekutu dengan raja siluman monyet yang menguasai hutan itu. Raja siluman itu lalu mengerahkan pasukannya untuk meneror dan menuntut balas pada orang-orang yang telah mencelakai si dukun perempuan itu. Lalu sekarang gimana, Mas? Apa desa sampean itu masih sering diteror? Enggak begitu sih, Mas. Sekarang sudah aman, cuma rumah Mbah Atmo saja yang kadang masih sering diganggu. Tapi ya namanya dukun sakti pula katanya. Gangguan-gangguan itu tidak pernah mempan. Jadi dukun itu sampai sekarang masih hidup? Masih, Mbak, tapi udah jompo, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuma tergeletak begitu saja di atas ranjang. Dirawat sama anaknya yang sekarang meneruskan jabatannya sebagai kepala desa. Sekarang umurnya mungkin sudah ada 100 tahun. Tapi ya begitu, orang kalau kebanyakan ilmu katanya susah matinya. Meski sudah lama sakit-sakitan, ibarat kata hidup segan mati tak mau. Oh iya, Mas, tadi sampean bilang tidak ada orang yang selamat kalau sampai berani masuk ke hutan itu. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang selamat setelah masuk ke hutan itu? Oh iya, saya ingat pernah ada satu orang yang selamat setelah masuk ke hutan itu. Namanya Permadi, Mbak. Orangnya memang terkenal suka nekat dan rada badung sih. Tapi sayang sekarang orangnya udah ndak tinggal di desa kami lagi. Nggak tinggal di desa lagi maksudnya? Anggi bertanya antusias. Cerita Mas Parto ini sebenarnya bisa dicocokkan dengan cerita yang ditulis oleh Permadi itu. Dia diusir sama Mbak Atmo. Katanya sih karena dia bisa membawa sial bagi desa, karena telah berani melanggar pantangan dan kembali ke desa dengan keadaan selamat. Mau gak mau ya akhirnya dia pergi. Kasihan sekali nasibnya. Udah kehilangan istri, masih harus diusir dari desa pula. Ibunya sampai jadi edan karena harus kehilangan anak sekaligus mantu yang dikasihinya. Kehilangan istri? Jadi si Permadi ini istrinya juga hilang? Iya, si Permadi ini kan nekat masuk ke hutan karena mau mencari istrinya, Mbak. Istrinya minggat waktu itu gara-gara ribut sama Permadi. Biasalah urusan rumah tangga. Mereka bertengkar hebat waktu itu, sampai istrinya mau minggat ke dalam hutan.
Awalnya dikira sama Permadi itu cuma ancaman kosong. Nggak taunya minggat beneran. Permadi yang kalang kabut tanpa pikir panjang lalu nekat mencarinya ke hutan. Sampai berhari-hari dia nyari, Mbak. Namun hasilnya nihil. Beruntung ia masih bisa kembali dengan selamat meski tanpa sang istri. Cocok. Apa yang diceritakan oleh Mas Parto ini sama persis dengan apa yang telah ditulis oleh Permadi. Yang itu berarti bahwa apa yang dikatakannya bahwa cerita itu adalah real story adalah benar adanya. Meski Anggi masih sulit untuk mempercayainya, terutama pada bagian kejadian-kejadian mistis dan tidak masuk akal yang dialami oleh Permadi selama berada di dalam hutan. Jelas Anggi tidak bisa mengorek keterangan tentang kejadian-kejadian itu dari Mas Parto, karena ia yakin Permadi pasti tidak akan menceritakannya pada sembarangan orang. Apalagi orang dari desanya sendiri yang telah sedemikian tega mengusirnya justru di saat ia tengah dilanda musibah kehilangan seorang istri. Tapi itu tidak jadi soal untuk seorang seperti Anggi. Apalagi desa dan hutan yang menjadi lokasi tersimpannya segala misteri itu kini sudah di depan mata. Tinggal selangkah lagi dan Anggi optimis. Ia pasti bisa menguak segala rahasia itu. Tinggal menunggu waktu. Jam 9 pagi si kembar Angga dan Anggi bersama Mas Parto dan Mbak Tona akhirnya sampai di desa yang dituju. Desa Patrolan, demikian yang tertulis di gapura sederhana di ujung desa. Meski hari telah merangkak siang, namun kabut tipis masih menyelimuti hampir seluruh penjuru desa. Hawa dingin juga masih terasa menusuk tulang. Anggi yang duduk di sebelah Angga yang duduk di balik kemudi tidak henti-hentinya mengagumi keindahan alam desa tersebut. Sementara Angga terlihat begitu fokus mengendalikan laju jeep mereka yang terombang-ambing di jalan tanah yang berlumpur yang licin itu. Sampai di rumah Mbok Tona, mereka beristirahat sejenak menikmati kopi panas serta singkong rebus yang dihidangkan oleh si tuan rumah. Sambil berkenalan dengan keluarga perempuan setengah baya itu, Mbok Tona ini ternyata seorang janda. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Selain Mas Parto, Mbok Tona juga memiliki seorang anak perempuan berusia 17 tahun bernama Lestari. Sementara Mas Parto meski belum menikah namun sudah memiliki seorang anak angkat perempuan berusia 4 tahun. Wahyuni namanya. Gadis cilik berparas cantik jelita itu sebenarnya anak dari Permadi, yang setelah kehilangan ibunya dan ditinggalkan oleh ayahnya menjadi anak sebatang kara. Sang nenek yang mengalami gangguan jiwa setelah kehilangan menantu dan anak kesayangannya jelas tidak mampu untuk mengurusnya. Akhirnya atas persetujuan dari Pak Bayan, Mas Partola yang akhirnya merawat dan membesarkan anak itu. Anggi yang mendengar kisah dari si gadis kecil itu merasa sangat tersentuh. Stigma negatifnya terhadap Mas Parto luntur seketika. Perlahan Anggi mendekati gadis cilik itu sambil tersenyum, lalu mengulurkan sebatang coklat kepada si gadis. Namun alih-alih menerima coklat pemberian Anggi, gadis cilik yang sepertinya sangat pemalu itu justru menyembunyikan wajahnya di balik punggung Mas Parto, membuat Angga yang melihatnya tertawa kecil. Cukup beristirahat dan bercengkrama dengan keluarga kecil itu, si kembar dengan ditemani oleh Mas Parto lalu berangkat menuju rumah Pak Bayan. Sebagai tamu dan pendatang, Angga merasa perlu untuk melapor serta meminta izin kepada kepala desa itu untuk tinggal beberapa hari di desa tersebut. Cukup dengan berjalan kaki, karena selain jarak rumah Pak Bayan yang tidak begitu jauh, mereka juga ingin menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Angga berjalan di depan Mas Parto, sementara Anggi mengekor di belakang sambil tak henti-hentinya mengabadikan indahnya pemandangan dengan kamera yang dibawanya. Seperti yang telah diceritakan oleh Mas Parto semalam, desa ini benar-benar terlihat sepi, bagai desa mati. Hanya tinggal 4 keluarga yang tinggal di desa ini selain keluarga Pak Bayan dan Mas Parto. Ada keluarga Mbah Mo, orang paling tua setelah ayah Pak Bayan, yang juga dianggap sebagai sesepuh di desa ini. Lalu satu lagi adalah Mbok Darmi, ibu dari Permadi yang mengalami gangguan jiwa dan tinggal sendirian di sebuah rumah yang berada di ujung desa.
Selebihnya adalah rumah-rumah kosong tak berpenghuni, yang jika dilihat dari kondisinya yang sangat memprihatinkan, jelas kalau rumah-rumah itu memang sudah sangat ditinggal oleh pemiliknya. Entah ditinggal pergi atau ditinggal mati. Sebagian dari bangunan-bangunan itu masih tegak berdiri, namun sebagian lagi telah roboh dimakan usia, hingga tinggal menyisakan puing-puingnya saja. Semak belukar dan aneka tanaman liar dibiarkan tumbuh merajalela di setiap bangunan-bangunan yang ada. Sungguh sebuah pemandangan yang cukup menyeramkan, mengingat bahwa wilayah desa itu sebenarnya cukup luas. Di sebelah utara dan barat dibatasi oleh area persawahan yang membentang luas, sementara di sebelah timur dan selatan desa, hutan belantara dengan pepohonan yang besar-besar tumbuh rapat menjulang tinggi, dengan sebuah aliran sungai kecil yang berkelok membatasi area desa dengan hutan tersebut. Mungkin hutan itulah yang disebutkan oleh Permadi dalam ceritanya, batin Anggi sambil mengarahkan pandangannya ke arah hutan tersebut. Dilihat sekilas, aura mistisnya memang sangat terasa. Kabut tebal masih menyelimuti area hutan itu meski hari telah beranjak siang, membuat batang pepohonan hanya terlihat seperti siluet kehitaman di antara pekatnya kabut. Tak salah kalau dalam cerita yang ditulis Permadi menyebutkan hutan ini sebagai hutan kabut merah, karena kalau dilihat sekilas kabut yang menyelimuti hutan itu memang nampak berwarna sedikit kemerahan. Entah karena saking pekatnya atau ada penyebab lain, yang jelas warna kabut yang sedikit janggal itu sempat membuat Anggi terpukau untuk beberapa saat, hingga tanpa ia sadari langkahnya sedikit tertinggal dengan langkah Angga dan Mas Parto yang berjalan di depannya. Perlahan Anggi kembali mengarahkan kameranya ke arah hutan tersebut, bermaksud untuk mengabadikan fenomena langka yang ada di hadapannya. Namun baru saja matanya mengintip dari balik lensa kamera, gadis itu tercekat. Sekilas di antara pekatnya kabut dan siluet bayangan pepohonan yang menghitam, nampak sosok bayangan hitam melintas mirip bayangan manusia, namun dengan wujud yang lebih besar daripada sosok manusia kebanyakan. Hanya sekilas bayangan itu melintas, bergerak begitu cepat untuk kemudian menghilang dari pandangan. Namun itu sudah cukup untuk membuat Anggi berjingkat karena kaget. Segera gadis itu mengucek matanya berusaha untuk memperjelas pandangannya. Namun sosok itu benar-benar telah menghilang di balik pekatnya kabut. Sial, makhluk apa tadi? Anggi merutuk dalam hati. Ia yakin ia tidak salah lihat karena meski hanya sekilas, namun bayangan itu nampak begitu nyata. Gadis berambut sebahu itu bergidik saat merasakan tengkuknya meremang akibat hawa dingin yang timbul dari angin semilir yang menerpa tubuhnya. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri karena ia merasa ada seseorang atau sesuatu yang tengah memperhatikannya. Tapi siapa? Tak ada sesiapa pun yang nampak sejauh matanya memandang. Hanya ada Angga dan Mas Parto yang masih terus berjalan menjauh darinya. Anggi mengusap tengkuknya yang tiba-tiba merinding itu. Angin sedikit masih bertiup seolah menggelitik daun telinganya. Samar di antara suara desau angin, Anggi merasa ada suara yang sengaja dibisikkan ke telinganya. Pergi. Bisikan samar itu menggema di gendang telinga Anggi seperti suara seorang perempuan, namun terdengar sangat serak seperti suara orang tercekik. Anggi tercekat, ingin rasanya ia berteriak untuk memanggil sang kakak. Namun lidahnya terasa sangat keluh hingga tidak ada sepatah kata pun yang bisa ia ucapkan. Pergi atau kau akan mati. Kembali suara bisikan itu terdengar, membuat tubuh Anggi gemetar karena ketakutan. Ingin rasanya gadis itu berteriak dan berlari. Namun lidah dan tubuhnya terasa kaku seolah terpaku dan tidak mampu untuk ia gerakan. Hanya kedua matanya yang masih mampu untuk Anggi gerakan, berputar melirik ke sana kemari untuk mencari sumber dari suara itu.
Keringat dingin mengucur deras membasahi tubuhnya yang semakin gemetar karena ketakutan. Beruntung di saat-saat yang genting seperti itu, Angga yang berjalan di depan seperti menyadari sesuatu. Mungkin insting dari seorang saudara kembar yang mana ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sang adik. Pemuda itu menoleh dan betapa terkejutnya ia saat melihat sang adik tengah berdiri diam dengan tubuh gemetaran, serta sepasang mata yang menatap liar ke sana kemari. Sontak pemuda itu segera berbalik dan menghampiri sang adik. Anggi, kamu kenapa Gi? Angga menepuk bahu sang adik. Anggi bergeming membuat Angga terkejut setengah mati karena merasa tengah menepuk sebuah patung batu yang begitu kaku dan dingin. Anggi, sadar woi. Angga berseru sambil mengguncang bahu sang adik, namun hasilnya nihil. Anggi hanya diam terpaku dengan tatapan mata kosong seolah tidak menyadari kehadiran Angga. Astaga, Mas Parto! Panik, Angga lalu berseru memanggil Mas Parto. Tanggap dengan situasi, laki-laki desa itu lalu menghampiri kedua kakak beradik itu, menatap sekilas ke arah Anggi yang bertingkah aneh, lalu dengan cepat menyambar salah satu lengan gadis itu. Maaf ya Mbak, ujar Mas Parto sebelum menekan kuat-kuat sela-sela antara ibu jari dan telunjuk tangan Anggi sambil mulutnya berkomat kamit seperti orang tengah membaca mantra atau doa. Anggi memekik sambil mengibaskan tangannya hingga terlepas dari genggaman tangan Mas Parto. Kamu menyakitiku, Mas. Maaf, Mbak. Tapi cuma itu satu-satunya cara untuk menyadarkan Mbak Anggi. Mas Parto meminta maaf sampai membungkuk-bungkuk. Sedikit ngeri juga ia dipelototi oleh gadis cantik itu. Sementara Angga segera memeluk sang adik sambil berucap lega. Kalau melihat atau mendengar sesuatu yang janggal, jangan dihiraukan, Mbak, ucap Mas Parto sembari memberi isyarat kepada kedua kakak beradik itu untuk kembali berjalan. Anggi mendengus sambil mengibas-ibaskan tangannya yang terasa kebas. Entah apa yang dilakukan oleh Mas Parto barusan padanya, yang jelas ia merasa seolah ada aliran listrik bertegangan rendah yang menyengatnya saat laki-laki itu tadi menyentuh tangannya. Dan satu lagi Mbak, jalannya jangan sampai melamun ya. Sebisa mungkin juga jangan terlalu lama melihat ke arah hutan. Orang baru seperti kalian ini biasanya memang suka diisengin sama mereka. Anggi kembali mencebik. Alih-alih mengikuti saran Mas Parto, gadis itu justru kembali melirik ke arah hutan. Dan seketika bulu kuduknya kembali dibuat merinding saat menyadari bahwa suasana di hutan itu sudah sangat jauh berubah. Tak nampak lagi sosok kelebatan bayangan hitam. Tak terdengar lagi suara bisikan meski angin masih bertiup semilir. Dan tidak ada lagi kabut pekat berwarna kemerahan. Yang ada hanyalah kabut tipis keabu-abuan yang semakin membudar terpapar sinar sang mentari. Anggi mengusap tengkuknya lalu bergegas mempercepat langkah, menyusul Angga dan Mas Parto yang telah kembali berjalan beberapa langkah di depannya. Nexi, awas! Teriak Permadi menggema ke seluruh penjuru hutan, namun terlambat. Sosok hitam besar itu telah melompat dan menerkam perempuan cantik berkulit hitam manis itu. Permadi murka. Disambarnya sebatang kayu sebesar lengan orang dewasa yang tergeletak di dekatnya. Lalu dengan disertai sebuah teriakan lantang, laki-laki itu berlari sambil mengayunkan batang kayu yang dibawanya tepat ke kepala si makhluk hitam besar itu. Makhluk laknat, keparat, lepaskan istriku! Suara berdarah keras terdengar saat batang kayu di tangan Permadi berbenturan dengan batok kepala si makhluk hitam besar. Batang kayu sebesar lengan itu patah berkeping-keping, sementara si makhluk hitam besar yang mengeram sambil sedikit menggelengkan kepalanya, seolah tidak merasakan apapun akibat dari pukulan Permadi barusan. Sial! Permadi mengumpat begitu menyadari bahwa serangannya ia lancarkan gagal total, dan lebih sial lagi saat ia menyadari bahwa makhluk itu kini telah berbalik sambil menatap buas ke arahnya. Makhluk itu mengeram keras. Permadi mundur selangkah
sambil memasang kuda-kuda bersiap untuk menghadapi serangan dari si makhluk. Beruntung makhluk itu sepertinya tidak berniat sama sekali untuk menyerangnya. Ia hanya menggertaknya dengan suara geramannya yang terdengar begitu dahsyat. Lalu kembali berbalik dan melenggang pergi sambil menyeret tubuh Nengsi yang telah tak sadarkan diri. Makhluk haram, janda terkutuk, mau kau bawa kemana istriku? Lagi-lagi Permadi meradang. Sebongkah batu berukuran kepala kambing melayang dari tangan Permadi, meluncur tepat ke arah kepala si makhluk. Lagi-lagi serangan Permadi gagal. Batunya ia lempar terpental dan menggelinding ke semak-semak. Sementara makhluk itu seolah tidak merasakan apa-apa, terus saja menyeret tubuh Nengsi menjauh dari Permadi. Permadi semakin meradang. Laki-laki itu melompat berniat untuk mengejar makhluk hitam besar itu, namun niatnya tertahan saat ekor matanya yang menangkap sekelebat bayangan lain yang melesat ke arahnya. Sial! Permadi refleks berkelit dan menghindar saat sosok yang ternyata sama dengan sosok yang menyeret Nengsi itu menerjang ke arahnya. Hampir saja ujung kuku-kuku dari makhluk itu hanya berjarak beberapa senti dari tubuhnya saat berkelebat berusaha mencabiknya. Ia selamat dari terjangan si makhluk, meski harus bergulingan menerjang semak belukar. Duri-duri tajam dari semak itu sempat menggores kulitnya. Namun Permadi tidak peduli. Ia segera melompat bangkit karena sadar makhluk itu tidak akan berhenti begitu saja. Benar saja, begitu Permadi berhasil berdiri, makhluk hitam besar itu kembali menerjang. Kali ini dengan kepalan tangannya yang sebesar kepala kerbau yang melayang, siap untuk merembukan apapun yang dihantamnya. Permadi berhasil kembali berkelit dan menghindar hingga pukulan makhluk itu meleset dan mengenai batang pohon sebesar paha orang dewasa. Batang pohon itu pun patah dan tumbang akibat pukulan itu, membuat Permadi bergidik ngeri, membayangkan andai pukulan itu sampai mengenai kepalanya. Makhluk itu mengerah marah. Permadi melompat bangkit. Ia merasa tidak ada gunanya melawan makhluk itu. Selain merasa tidak mungkin bisa menang, keselamatan Nengsi jauh lebih penting daripada sekedar meladeni makhluk siluman itu. Menyadari ada kesempatan, Permadi melesat dan berlari saat makhluk itu kembali bersiap untuk menyerangnya. Makhluk itu mengeram keras dan segera berbalik untuk mengejar Permadi. Permadi semakin mempercepat larinya. Namun sepertinya usahanya itu sia-sia. Makhluk bertubuh besar dengan sepasang kaki yang kokoh dan panjang itu sudah pasti lebih cepat dalam berlari jika dibandingkan dengan dirinya. Meski begitu, Permadi tidak mau menyerah begitu saja. Ia terus berlari dan berlari, meski deru nafasnya telah nyaris putus di tenggorokan, meski kedua kakinya lemas karena kehabisan tenaga, meski kulit dan pakaiannya terkoyak oleh tajamnya duri dan ranting pepohonan. Permadi sama sekali tidak peduli hingga akhirnya makhluk yang telah nyaris berhasil menyusulnya itu mengendap dan melompat menerkam Permadi yang masih terus saja berlari. Matilah aku. Saat Permadi menoleh ke belakang, sosok itu menerjang sudah tepat berada di depan matanya. Tak sempat untuk menghindar, Permadi hanya bisa pasrah sambil memejamkan kedua matanya, hingga tak menyadari sosok lain yang tiba-tiba muncul dan melesat dan menyambar tubuhnya, lalu membawanya terbang menghilang di balik kerimbunan hutan. Semuanya terjadi begitu cepat hingga membuat makhluk hitam besar itu tak menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia hanya bisa berdiri diam, kebingungan saat tiba-tiba mangsanya yang telah di depan mata tiba-tiba raib entah kemana. Makhluk itu mengeram marah, melolong keras dan panjang hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru hutan, menggetarkan jantung siapapun yang mendengarnya, termasuk juga Permadi. Laki-laki itu tersentak, tubuhnya gemetar, wajahnya memucat. Deru nafasnya memburu, keringat dingin membanjiri membasahi sekujur tubuhnya.
Dengan tangan gemetar, ia mengusap peluh yang mengalir di wajahnya sambil mencoba mengatur nafasnya yang tersengal. Laki-laki mimpi buruk. Permadi mendesah pelan sambil beringsut turun dari tempat tidurnya. Mimpi buruk yang barusan ia alami selalu saja datang menghantuinya setiap malam. Semenjak malam naas di mana ia kehilangan Nengsi, istrinya dulu. Mimpi yang membuatnya nyaris menjadi gila. Ditambah dengan harus hidup mengasingkan diri setelah terusir dari desa, membuat Permadi terkadang merasa bahwa hidupnya sudah tiada guna lagi. Beruntung mentalnya sebagai laki-laki masih cukup kuat hingga ia tidak sampai nekat melakukan hal-hal justru yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Permadi lalu duduk di bangku kayu yang ada di depan meja tulisnya. Setelah sebelumnya menegak habis segelas air putih yang teronggok di atas meja. Punggung yang lelah ia sandarkan pada sandaran kursi sementara kedua tangannya meremas dan mengucek-ucek rambut panjangnya yang sudah acak-acakan. Nafas berat ia hembuskan kuat-kuat sekedar untuk mengurangi beban yang ada di hatinya. Nengsi, di manakah engkau gerangan kekasihku? Masih hidupkah engkau? Atau makhluk itu telah habis memangsamu? Permadi mengerang lirih, dua bening yang mengembun di sudut kedua matanya buru-buru ia hapus. Tidak, aku laki-laki. Aku tidak boleh cengeng, aku harus kuat. Permadi mengucek matanya lalu menegakkan posisi duduknya. Bingkai foto yang terpajang di sudut meja ia raih. Lalu ia tatap dengan tatapan nanar foto dirinya bersama Nengsi yang tengah menggendong Wahyuni yang saat itu masih bayi. Air mata laki-laki itu kembali menetes. Hanya selembar foto itu yang sempat ia bawa saat dulu Bayan Keparat itu mengusirnya dari desa. Mengusir begitu saja tanpa alasan yang jelas. Bahkan laki-laki tua bangka itu tidak memberinya kesempatan untuk membawa Wahyuni dan ibunya yang sudah tua itu pergi bersamanya. Ya, semua ini gara-gara si Bayan Keparat itu. Permadi mendengus, rasa pedih di hatinya berubah menjadi amarah yang mempuncak. Saat ia kembali teringat dengan peristiwa buruk yang terjadi beberapa tahun lalu. Ia menyesali ketidakberdayaan waktu itu. Tapi apa mau dikata, Bayan itu selain punya kuasa juga merupakan seorang dukun sakti yang konon berilmu tinggi. Ditambah dengan keselamatan anak serta ibunya yang menjadi taruhan, membuat Permadi sama sekali tidak punya pilihan selain pergi sebagai seorang pecundang. Hingga kehadiran gadis bernama Anggi kemarin seolah menggugah kesadaran Permadi, menguak luka lama dan menggugah dendam kesumat yang telah sekian lama berkarat. Jika seorang gadis kemarin sore saja berani untuk mengambil sebuah risiko, kenapa aku justru memilih untuk menjadi seorang pecundang? Tidak, ini salah. Apa yang kuputuskan dan kulakukan selama ini tidaklah benar. Aku harus merubah keadaan, aku harus segera bertindak. Sudah cukup aku kehilangan Ningsih, aku tidak ingin kehilangan untuk kedua kalinya Wahyuni dan juga Simbonya. Saat ini pasti membutuhkan dirinya, aku harus segera bertindak, aku harus segera menyelamatkan keduanya. Aku harus pulang. Jadi kalian berdua ini adalah... Pak Bayan mengerenyitkan dahi lalu mendekatkan kertas yang dipegangnya ke arah mata tuanya. Sepertinya kacamata dengan lensa setebal bantal yang dipakainya itu tidak begitu membantu penglihatannya. Penulis novel ya, sambung laki-laki setengah baya itu sambil mengalihkan pandangannya ke arah sang tamu. Benar, Pak. Lalu tujuannya datang kemari? Pak Bayan sepertinya tak begitu memperdulikan kertas-kertas yang diserahkan oleh Angga barusan. Entah karena formalitas tak begitu dibutuhkan di desa ini, atau karena orang tua itu malas membaca tulisan-tulisan di atas kertas yang di matanya nampak hanya seperti semut yang tengah berbaris.
Saya dan adik saya ini pernah mendengar cerita tentang keunikan desa ini. Lalu tertarik untuk datang berkunjung, ya sekedar untuk berjalan-jalan menikmati indahnya pemandangan, sekaligus mencari ide untuk bahan tulisan kami. Jadi kami mohon kepada Bapak sudilah kiranya untuk mengizinkan kami tinggal dan menginap di desa ini bareng beberapa hari. Mohon maaf sebelumnya, Nak. Bukannya saya menolak atau melarang, tapi selama ini sangat jarang ada orang yang mau singgah atau berkunjung ke desa ini. Jangankan orang kota seperti kalian ini, orang-orang dari desa-desa sekitar sini saja enggan untuk datang ke desa ini kalau tidak memiliki keperluan yang benar-benar mendesak. Nah, nggak tahu kenapa. Angga hanya menggeleng sambil menatap sekilas ke arah Pak Bayan, berharap laki-laki tua itu segera melanjutkan ucapannya. Desa ini, Nak, orang mengenalnya sebagai desa terkutuk. Nah, Angga bisa melihat sendiri. Di desa yang seluas ini, saya menjadi bayan yang hanya memiliki warga 3 kepala keluarga. Jangan tanya kenapa, karena itu sangat sulit untuk dijelaskan. Yang pasti berbahaya bagi orang luar seperti kalian untuk berkeliaran di desa ini. Kami sendiri yang sudah turun-temurun tinggal di desa ini sebenarnya merasa tidak nyaman meski tinggal di tanah warisan leluhur sendiri. Tapi kami tidak punya pilihan. Suka atau tidak, kami harus tetap menjalaninya karena kami memang sudah tidak punya pilihan lagi. Justru karena itu kami menemui Bapak. Kami sudah mendengar cerita dari Mas Parto tentang desa ini, dan sebagai orang yang dituakan di desa ini, kami berharap Bapak bisa membantu kami agar bisa tinggal di desa ini untuk beberapa hari dengan aman dan nyaman, tanpa ada gangguan-gangguan dari mereka yang mungkin tidak mengharapkan kehadiran kami. Mengingat bahwa masih ada warga yang sanggup untuk bertahan tinggal di desa ini, saya kira pasti ada hal-hal yang bisa dilakukan agar kami bisa tinggal seperti warga yang lainnya. Kalaupun ada syarat-syarat yang harus kami penuhi atau aturan-aturan dan pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar, sebisa mungkin kami akan berusaha untuk memenuhi dan mematuhinya. Pak Bayan diam sejenak, sepertinya laki-laki itu tengah berpikir keras. Tamu yang dihadapinya kali ini sepertinya orang yang cukup terpelajar. Ia harus hati-hati dalam berbicara dan mengambil sikap.